Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pelaporan keuangan dan perubahan harga. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama Mbak Intanuari, yang kedua Arien Tias, yang ketiga Novita Wahyu, dan yang terakhir Aziza Nur, saya sendiri. Terdapat 9 subbab dalam materi kali ini. Yang pertama, pengertian perubahan harga. Yang kedua, mengapa laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan. Yang ketiga, jenis-jenis penyesuaian inflasi. Yang keempat, penyesuaian tingkat harga umum. Yang kelima, penyesuaian biaya kini. Yang keenam, biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Yang ketujuh, pendekatan terhadap akuntansi inflasi di beberapa negara. Yang kedelapan, International Accounting Standard Board atau IASB. Yang kesembilan, hal-hal terkait dengan inflasi. Berikut adalah materi pertama, yaitu tentang pengertian perubahan harga. Pengertian perubahan harga di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan harga umum, di mana suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Unit-unit moneter memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian daya beli. Kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi, sedangkan penurunan harga disebut deflasi. Yang kedua, perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Untuk subbab yang kedua, yaitu mengapa laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan. Selama periode inflasi, nilai aktiva yang dicatat sebesar biaya akuisisi awalnya jarang mencerminkan nilai terkininya yang lebih tinggi. Nilai aktiva yang dinyatakan lebih rendah menghasilkan beban yang dinilai lebih rendah dan laba yang dinilai lebih tinggi. Dari sudut pandang manajemen, ketidakakuratan pengukuran dapat mendistorsi. Yang pertama, proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu historis. Yang kedua, anggaran yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Dan yang ketiga, data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Laba yang dinilai lebih pada akhirnya akan menyebabkan yang pertama, kenaikan dalam proporsi pajak. Yang kedua, permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham. Yang ketiga, permintaan gaji dan upah yang terlebih tinggi dari para pekerja. Dan yang terakhir, tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah. Seperti itu. Baik, lanjut pada sebab yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis penyesuaian inflasi, di mana jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum atau daya beli disebut mata uang konstantan biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Sebagai contoh, selama periode kenaikan harga, aktiva berumur panjang yang dilaporkan di dalam neraca sebesar biaya akuisisi awalnya dinyatakan dalam mata uang nominal. Apabila biaya historisnya tersebut dialokasikan terhadap laba periode terkini dalam bentuk beban depresiasi pendapatan yang mencerminkan daya beli kini ditandingkan dengan biaya yang mencerminkan daya beli atau yang lebih tinggi dari periode terdahulu saat aktiva tersebut dibeli. Selanjutnya, penyesuaian tingkat harga umum. Mata uang yang jumlahnya disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum biasanya disebut mata uang tetap histori atau setara dengan daya beli umum. Jika nilai mata uang yang belum disesuaikan disebut jumlah nominal. Indeks harga. Perubahan tingkat harga umum biasanya diukur dengan tingkat harga. Suatu indeks harga adalah rasio biaya. Penggunaan indeks harga. 1. Angka indeks harga digunakan untuk mentranslasikan jumlah uang yang dibayarkan selama periode terdahulu menjadi ekuivalen daya beli pada akhir periode. 2. Angka-angka tingkat harga yang telah disesuaikan tidak mewakili biaya kini. Pos-pos yang dimaksud atau angka-angka tersebut masih merupakan historis. Angka-angka biaya historis hanya disajikan ulang dalam unit pengukuran yang baru, daya beli umum, pada akhir. Selanjutnya, penyesuaian biaya kini.
Dalam model biaya kini terbagi menjadi dua aspek, namun untuk biaya terkini berbeda dengan akuntansi konvensional. Aspek yang pertama, aset lebih dinilai biaya kininya dibanding biaya historiknya, dikarenakan pada aset mengalami kesamaan dengan nilai diskonto daripada kasnya di masa depan. Biaya kini biasanya menjelaskan tentang pengukuran pendapat dan potensi arus kas perusahaan di masa mendatang untuk membaca laporan keuangan. Sedangkan untuk aspek yang kedua, laba diartikan kekayaan bersih yang muncul setelah pajak perusahaan. Jika suatu perusahaan dapat mendistribusikan di suatu periode sambil bisa mempertahankan kapasitas produksi dan modal fisiknya. Untuk sebab yang selanjutnya yaitu biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Opsi pelaporan ketiga yang bertujuan untuk menerangkan perubahan harga ini menggabungkan karakteristik modal tingkat harga umum dan modal biaya kini yang telah dibahas di paragraf-paragraf terdahulu. Pengukuran ini yang disebut sebagai model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga menggunakan indeks harga umum maupun khusus. Ciri khas dari model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga adalah pengungkapan perubahan biaya kini dari aset non-moneter perusahaan setelah dikurangi inflasi. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bagian perubahan nilai aset non-moneter yang melebihi atau kurang dari perubahan daya beli umum. Untuk sebab yang selanjutnya yaitu pendekatan terhadap akuntansi inflasi di beberapa negara. Di Amerika Serikat pada tahun 1970, FASB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau Statement of Financial Accounting Standard SFAS nomor 33 berjudul Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang memiliki persediaan dan aktiva tetap yang bernilai lebih dari 125 juta dolar dan total aktiva lebih dari 1 miliar untuk selama 5 tahun mencoba melakukan pengungkapan daya beli konstan biaya historis dan daya beli konstan biaya kini. Pengungkapan ini lebih bersifat melengkapi dan bukan menggantikan biaya historis sebagai kerangka dasar untuk laporan keuangan utama. Di Inggris, Komite Standar Akuntansi Inggris atau ASC menerbitkan pernyataan standar praktik akuntansi 16 atau Statement of Standard Accounting Practice SSAP 16 akuntansi biaya kini untuk masa percobaan 3 tahun pada bulan Maret 1980. SSAP 16 berbeda dengan SFAS 33 dalam dua hal utama. Pertama, apabila standar Amerika Serikat mengharuskan akuntansi dolar konstan dan biaya kini, SSAP 16 mengadopsi hanya metode biaya kini untuk pelaporan eksternal. Kedua, apabila penyesuaian inflasi Amerika Serikat berpusat pada laporan laba rugi, laporan biaya kini di Inggris mewajibkan baik laporan laba rugi dan neraca biaya kini beserta catatan penjelasan. Brazil, inflasi seringkali merupakan bagian lingkungan usaha yang diterima di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia Tenggara. Pengalaman Brazil di masa lalu dengan hiperinflasi membuat inisiatif akuntansi inflasi bersifat instruktif. Meskipun tidak lagi diwajibkan, akuntansi inflasi yang direkomendasikan di Brasil hari ini mencerminkan dua kelompok pilihan pelaporan hukum perusahaan Brasil dan Komisi Pengawas Pasar Modal Brasil. Baik, untuk subbab yang selanjutnya adalah International Accounting Standard Board. Di sini disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasional yang dinyatakan dalam mata uang lokal di lingkungan hiperinflasi tidak bermanfaat. IASB yang pernah disinggung pada pembahasan laporan keuangan Vestel yang disesuaikan dengan inflasi mengharuskan bukan sekedar menganjurkan informasi laporan keuangan utama untuk disaji ulang. Secara khusus, laporan keuangan perusahaan yang menggunakan mata uang di lingkungan hiperinflasi, baik berdasarkan pada model penilaian historis maupun biaya kini, harus diungkapkan kembali pada daya beli tetap per tanggal neraca. Peraturan ini juga berlaku untuk angka-angka serupa di tahun sebelumnya. Laba atau rugi daya beli terkait posisi kewajiban atau aset moneter bersih harus dimasukkan ke dalam laba bersih. Untuk subbab yang terakhir adalah mengenai hal-hal terkait inflasi.
Di sini para analis harus memperhatikan hal-hal berikut saat membaca laporan yang disesuaikan dengan inflasi, yaitu yang pertama, apakah pengaruh inflasi dapat diukur secara lebih baik oleh dolar tetap atau biaya kini. 2. Perlakuan akuntansi untuk laba dan rugi inflasi. Yang ketiga, akuntansi inflasi asing. Dan yang terakhir adalah pengaruh gabungan dari tingkat inflasi dan bursa efek. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas partisipasi dari Pak Ubay dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.